bertolak kemana? Kita ke seberang. Pada saat Tuhan Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, adalah sesuatu kuasa yang sama, perkataan yang mengandung kuasa yang sama, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan atau Tuhan katakan, jadilah terang, jadilah cakrawala di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kuasa yang sama, saya percaya pada saat Tuhan Yesus berkata, mari kita ke seberang. Ada amin, saudara. Karena yang mengatakan adalah Tuhan, maka dari itu perkataan meskipun mungkin di dalam kata yang berbeda, tetapi mengandung kuasa yang sama. Kalau Tuhan Yesus mengatakan mari kita ke seberang, maka dari itu akan terjadi, mereka akan sampai ke seberang. Ada amin, saudara. Mereka akan sampai ke seberang. Mereka tidak akan mati di tengah-tengah lautan. Kalau firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan suatu masa depan yang penuh dengan harapan, maka dari itu kalau saudara dan saya memegang akan firman Tuhan, masa depan kita akan penuh dengan harapan. Ada amin, saudara. Kita tidak akan tenggelam meskipun ada suatu badai. Maka itu biarlah kita hidup di dalam ketenangan kita, karena firman Tuhan, karena janji firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Kecuali kalau kita melupakannya. Seperti murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan pada saat itu mereka overwhelmed, kalau saya boleh katakan. Mereka begitu apa ini overwhelmed dalam bahasa Indonesia, terlena atau apa ya? It's not terlena sih. Ya. What is that? Walahan. Ya, boleh dikatakan kewalahan. Kewalahan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya? Ya mungkin bisa kita katakan kewalahan ya. Karena pada saat itu mereka terpikat dengan pengalaman. Mereka terpikat dengan kepandaian dia. Mereka terpikat dengan jasmani mereka. Mereka mungkin sebagai orang-orang yang ahli di dalam pelayaran. Maka dari itu mereka semua konsentrasi di situ dan melupakan akan firman Tuhan. Seringkali kita juga demikian, saudara. Kita mudah sekali terlupa dengan firman Tuhan. Saya kembali pada kesaksian saya pada saat saya untuk mencoba berenang, untuk mengejar Kenny khususnya, karena dia baru saja belajar berenang. Dan saat itu ikut-ikutan snorkeling. Ya. Saya berusaha untuk mengejar dia. Dan saudara, lautan itu kelihatannya dekat, saudara. Laut itu kelihatannya dekat, padahal jauhnya bukan main. Gunung juga dekat, tapi jauhnya bukan main. Saya berenang. Dengan kekuatan saya kecapean. Maka dari itu rasanya, saudara, ya, makin saya berusaha untuk berenang, makin saya ini kepingin tenggelam. Makin saudara bergerak dan mulai ngawur, saudara makin tenggelam. Ada amin. Di situ saya memakai kekuatan saya. Saya melupakan akan Tuhan. Saya lupa untuk memohon, berdoa untuk perlindungan akan anak-anak saya. Mudah sekali di dalam kepanikan kita mudah sekali kita lupa. Tapi hal ini, firman ini mengingatkan kepada kita untuk kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara, pada saat saya ingat, saya nyerah sama Tuhan, sudah capek. Kalau kita sudah capek, yang ingat Tuhan. Ada amin, saudara. Pada saat saya capek, maka itu saya nyerah. Ngambang. You believe that? Pada saat saudara tenang, maka itu orang yang bisa mengapung di atas air, karena orang itu tenang. Maka itu bisa mengapung. Tapi pada saat kita memberontak, kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam. Nah, di dalam kehidupan kita perlu untuk selalu ingat akan firman Tuhan. Pada saat saudara berada di dalam badai, saudara perlu ingat firman Tuhan.
Saudara, ada orang yang mengatakan, kalau kita ini mempunyai akan firman, maka dari itu kita akan dry up, dikatakan. Kalau kita mempunyai hanya roh, ya, maka dari itu kita akan blow up. Tetapi kita kalau mempunyai firman dan roh, maka itu kita akan grow up. Menurut saya, true. Kalau kita hanya firman, saudara akan dry. Tetapi kalau kita mempunyai firman dan roh, maka itu kita akan seperti saudara. Kalau kita ini menanam, mengairin, kita hanya berdoa tetapi tanpa firman. Kita ini hanya mengairin tanah tetapi tanpa ada biji. Kalau kita ini hanya sekedar hanya berdoa tetapi kita tidak tahu firman Tuhan, maka dari itu kita seperti, perhatikan perkataan saya, seperti kita mengairi tanah tapi tidak ada bijinya. Tetapi kalau kita berdoa dan kita mempunyai firman, maka dari itu kita mengairi tanah di mana tanah itu ada bijinya, dan biji itu akan grow. Maka dari itu firman dan roh akan menimbulkan pertumbuhan. Ada amin, saudara? Firman dan roh akan memberikan pertumbuhan. Just firman Tuhan, you will dry. Saudara akan dry. Saudara hanya roh juga percuma, ya, karena kita nggak tahu akan firman Tuhan. Maka dari itu kita perlu firman dan roh. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. 2 Petrus, 2 Peter, verse 1. Ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahu kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Kita tahu, saudara, bahwa Rasul Paulus yang Petrus yang menuliskan akan ayat ini, dia katakan bahwa ayat yang perkataan yang Tuhan Yesus dengarkan pada saat Tuhan Yesus akan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, di mana suara turun dari surga. Alkitab menuliskan akan hal ini, bahwa Allah berfirman, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan ayat itu atau firman itu terjadi secara audible, secara bisa didengarkan oleh Petrus pada saat dia bersama-sama di dalam hadirat daripada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Firman yang tertulis ini akan menjadi sesuatu kehidupan yang secara luar biasa. Bahkan kita bisa rasakan, kita bisa dengarkan, kita bisa pikirkan dan masuk di dalam pikiran dan hati kita. Sesuatu yang luar biasa, firman yang Tuhan sampaikan secara tertulis ini. Maka dari itu firman ini sangat penting untuk kehidupan dan saya. Akan menjadi kehidupan saudara apabila kita merenungkannya, apabila kita
mempelajari dan merenungkan akan firman itu, firman itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Petrus memberikan sesuatu penilaian yang ajaib, saya katakan, yang ada di dalam firman Tuhan, di mana terjadi bahwa firman Tuhan itu tidak hanya tertulis, tetapi secara audible, secara bisa didengarkan. Saya ingin katakan kepada saudara, seringkali kita memikirkan, meminta akan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, tetapi padahal firman itu sudah dituliskan untuk saudara dan saya. Firman itu sudah diberikan untuk saudara dan saya. Mungkin seringkali kita lebih mempercayai akan nubuat. Inilah seharusnya nubuat yang tidak pernah keliru. Ada amin, saudara. Nubuat daripada Tuhan yang tidak pernah keliru, yaitu Alkitab yang dituliskan. Kalau kita mendengarkan akan nubuat daripada seseorang, bukan saya katakan bahwa nubuat itu tidak baik atau tidak penting. Tapi saya mengatakan, kalau kita mengejar akan nubuat yang disampaikan dengan orang, tetapi kita melupakan akan firman Tuhan, maka dari itu yang tidak pernah salah, kita memilih sesuatu yang maybe bisa salah. Biarlah kita menyadari akan hal ini, saudara. Kita boleh menyadari senantiasa bahwa betapa Tuhan telah berfirman kepada kita. Betapa pentingnya supaya hidup kita ini bisa tentram, bisa kita merasa sesuatu yang aman terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita ini mau merenungkan akan firman Tuhan, firman itu masuk di dalam kehidupan kita. Bible ini, saudara, atau firman atau Alkitab ini, Tuhan berbicara kepada kita supaya kita ini bisa menghormatinya. Untuk kita boleh selalu senantiasa mengangkat tinggi, untuk selalu senantiasa untuk kita bisa renungkan dan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita melupakan akan firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 165. Mazmur 119 verse 165 berkata, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai akan Taurat-Mu. Besar ketentraman pada orang-orang yang mencintai akan firman Tuhan, yang mencintai akan Taurat Tuhan. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga yang mengatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Di dalam bahasa Inggris katakan, you will keep him in perfect peace, whose mind is stay on you because he trusts in you. Kalau kita mempercayai akan firman Tuhan, maka dari itu Tuhan akan menjaganya dengan apa? Dengan damai sejahtera. Menjaga kita dengan perfect peace dikatakan. Di dalam kitab Mazmur Psalm 119 verse 92. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Perhatikan akan ayat ini. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku. Kalau kita tidak menyukai akan firman Tuhan, maka dikatakan, aku telah binasa dalam sengsaraku. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi saudara dan saya untuk hidup tenang. Firman itu akan memberikan akan rasa damai. Firman Tuhan itu memberikan rasa damai untuk kita. Saudara, pada saat saudara ada di dalam badai, kita membutuhkan firman. Tetapi jangan pada saat kita di masa badai baru kita mencari firman. Ada amin, saudara. Biarlah firman itu boleh selalu kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Firman itu ada di dalam kehidupan kita. Firman itu akan menjadi damai di dalam kehidupan kita. Firman itu akan menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita.